Pertanyaan selanjutnya, kok jadi mirip ya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Sementara ini adalah kaum muslimin 2020, Pak. Sebelum 2020 nggak ada begini, nggak ada. Sehebat apapun taun yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, nggak pernah ada catatan sejarah kitab-kitab para ulama menggambarkan umat Islam ketika taun yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang sekarang, Pak. Itu umat Islam tetap sholat berjamaah di masjid. Akibatnya komitmen terhadap dinul al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah ditinggalkan. Ya, begitu tatanan Islam runtuh tahun 1342 Hijriah, negeri-negeri muslimin berlomba-lomba menyingkirkan hukum Allah dan menggunakan hukum sekuler. Tanpa kecuali. Paling awal, simpul berikutnya simpul politik. Sehingga kita makin lama makin heran dengan politik model apa yang diberlakukan oleh orang-orang yang secara formal politisi muslim, tapi kok secara perilakunya bukan politik Islam yang dijalankan, karena simpulnya sudah mulai lepas, Pak. Ekonominya di negeri-negeri kaum muslimin, ekonomi apa, Pak? Ribawi. Budayanya sudah bukan budaya zikrullah, tapi budaya fiktor, pikiran-pikiran kotor. Pendidikan sudah bukan pendidikan Islam, tapi pendidikan sekuler. Sehingga kebanyakan orang tua sudah tidak punya lagi semangat mendidik anaknya untuk menjadi ulama yang menjadi sinar bagi masyarakat, tapi lebih senang kalau anak menjadi tukang insinyur atau tukang dokter. Karena apa? Pendidikannya sekuler, mengutamakan dunia. Semua simpul demi simpul, Pak. Sampai akhirnya kita sekarang menyaksikan simpul terakhir sedang mereka upayakan untuk terurai, ya. Padahal ada kaidah fikih dalam agama ini yang sudah sangat jelas, kita sudah tahu dari dulu, Pak. Al aslu fil ibadatu al hadhar. Hukum asal ibadah adalah haram, Pak. Jadi beribadah dalam Islam itu nggak boleh dikarang-karang, Pak. Nggak boleh pakai kreativitas, inovasi, nggak boleh. Cukup ikuti saja bagaimana yang Nabi contohkan. Dan khusus tentang sholat, Nabi sampai mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dengan para sahabatku berjamaah, ya kan? Begitu dong. Sedangkan kata Nabi kepada para sahabat saat akan mulai sholat, para sahabat bilang, Rasulullah datang pada kami, mengusap bahu-bahu kami, pundak-pundak kami, dada-dada kami, meluruskan shaf, merapatkan barisan. Kata Nabi, la takhtalifu sufufakum, janganlah berselisih dalam barisan kalian, shaf kalian, sehingga berselisih hati kalian. Dan shaf yang berselisih itu maknanya apa? Maknanya dua, sudahlah nggak lurus, nggak rapat pula. Itu makna dari shaf tidak atau berselisih. Dan yang seperti itu pasti akan menyebabkan hati pun berselisih. Dalam hadis yang lain kata Nabi, tegakkan saf-saf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutup celah-celah di antara kalian. Ini ucapan Nabi, ya, bukan ucapan Ihsan Tanjung. Kalau ucapan Ihsan Tanjung Anda boleh protes. Sebab Imam Syafi'i pernah mengunjungi, menziarahi makam Nabi. Dia katakan di atas makam Nabi, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini, hendaknya wajib kita terima. Nah, Nabi bilang, tutup celah-celah di antara kalian yang salat berjamaah. Ya. Terus Nabi lanjutkan, lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Jadi kalau Anda masuk dalam shaf tuh jangan kasar-kasar, ya, lembutlah, karena kiri kanan itu saudara kalian. Terus Nabi ulang lagi soal celah. Apa kata Nabi selanjutnya soal celah? Ya, wala tazaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Nabi bisa lihat syaitan, kita nggak bisa lihat syaitan. Pernah Nabi mimpin sholat, ada sahabat yang celahnya sedikit saja, nggak rapat, celah sedikit. Selesai sholat Nabi bilang apa?
tadi aku lihat ada setan berupa anak domba nyelip di antara kalian. Itu kalau celahnya kecil. Kalau celahnya besar, sekeluarga domba kali, ya, kakeknya, neneknya, mantunya, cucunya hadir semua, gitu. Ya. Dan sekarang di masjid-masjid tertentu, Pak, alhamdulillah masjid ini enggak, ya, itu dikasih tempat khusus buat setan, dikasih tanda. Nah, ini tanda buat setan, gitu. Ini logika iman loh, Pak. Saya bicara logika iman, saya bukan bicara mengejek, bukan. Ini bukan soal ejekan, ini soal begitu kata Nabi, begitu kita harus yakini. Yang lebih mengerikan selanjutnya apa kata Nabi? Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Urusan sambung dan putus ini urusan apa? Urusan rahmat Allah. Alangkah ruginya sudah bersusah payah berwudu, berjalan dari rumah, merasa sudah sholat berjamaah di masjid, tapi ternyata di mata Allah nggak dapat rahmat. Karena apa? Karena arahan Nabi tidak dikerjakan. Hadis berikutnya, apa kata Nabi? Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Apa kalian tidak bersaf berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabbnya? Para sahabat bingung lah, nggak pernah lihat malaikat, ya kan? Mereka bertanya, bagaimana sih para malaikat bersaf di hadapan Rabbnya? Kata Nabi, para malaikat itu berlomba di saf awal dan mereka menempel satu dengan lainnya. Masya Allah Ta'ala. Jadi kita harus punya kebanggaan, Pak, ketika kita sholatnya mengikuti sunnah Nabi, safnya lurus, safnya rapat, itu seperti kita sedang tampil barisan malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala, harus jadi kebanggaan itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kok jadi mirip ya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan? Ini sujudnya, berdirinya pun mirip. Ini berdirinya yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, mirip. Sementara kata Nabi, ya, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Masya Allah. Safun nisa, ya, wanitanya, safur rijal, Masya Allah. Ini yang harus kita banggakan, Pak, ya. Sementara ini adalah kaum muslimin 2020, Pak. Sebelum 2020 nggak ada begini, nggak ada. Sehebat apapun taun yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, tidak pernah ada catatan sejarah kitab-kitab para ulama menggambarkan umat Islam ketika taun yang begitu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang sekarang, Pak. Itu umat Islam tetap sholat berjamaah di masjid, cuman jumlahnya sedikit yang sholat berjamaah. Kenapa? Karena yang sehat sedikit, tapi mereka tetap sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah mereka tidak distancing, tidak.